Baik, selamat datang teman-teman semua di mentoring UTS Ekonomi Mikro. Di sini kita akan ngebahas soal sebelumnya, masih di tahun yang sama, tahun 2023, namun di semester genap kemarin. Di sini diberikan waktunya itu 100 menit, ada soal esai, dan ada soal hitungannya juga. Di sini kita akan ngebahas soal hitungannya. Ada 3 soal dari soal hitungan, yaitu soal supply and demand, soal elastisitas, dan soal utilitas atau kepuasan maksimum. Kita nyari kepuasan maksimumnya. Nah, di sini di soal yang pertama soal supply and demand. Jika diketahui fungsi permintaan minyak goreng adalah di mana QDX itu 2100 dikurang 10px. Nah, di sini diketahui nih, QDX-nya sama dengan 2100 dikurang 10px. Lalu fungsi penawarannya adalah di mana QSX sama dengan minus 100 ditambah 10px. Kita tulis dulu diketahuinya. Nah, lalu di sini diminta tentukan nilai P dan Q pada saat equilibrium. Lalu diminta juga hitung jumlah permintaan serta penawaran dalam bentuk tabel di mana setiap harganya mulai dari $10, 30, sampai di $150. Lalu yang C, pada harga $60 dan $140, apakah terjadi equilibrium, excess demand, atau excess supply, dan berapa besarnya. Lalu soal yang D ini gambarkan kondisi AA, poin A, dalam satu grafik. Nah, di sini soalnya kita kecilin dulu, kita perbesar Word dan pengerjaannya. Nah, diketahuinya kan QDX sama dengan 2100 dikurang 10px. Lalu QSX-nya minus 100 ditambah 10px. Kita step 1 dulu nih. Kan diminta itu tentukan nilai P dan Q saat equilibrium. Dimana kalau kita mau nyari persamaan equilibrium itu, fungsi permintaan dan fungsi penawarannya harus berada di titik yang sama, harus berada di tempat yang sama antara harga dan permintaan atau penawarannya. Nah, berarti di sini kita pakai rumus QDX sama dengan QSX. Kita masukin aja nih persamaannya. Kalau QDX itu apa, kalau QSX itu apa. Kita masukin aja persamaannya. Nah, kalau udah kita masukin, kita pindah ruasin nih. Kita mau nyari PX-nya dulu nih. Kita pindah ruasin, dari 2100 ini tetap di sini, terus minus 100-nya pindah jadi plus 100, 10px-nya tetap di sini, terus minus 10px-nya pindah jadi plus 10px. Habis itu tinggal kita hitung aja, kita jumlahin dua-duanya, jadinya 2200 sama dengan 20px. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau pindah ruasnya beda caranya, contohnya kayak ini minus 100, terus 2100-nya dipindahin jadi minus 2100, ataupun minus 10px-nya tetap di sini, yang 10px ini pindah jadi minus 10px. Itu sama aja ya teman-teman, yang penting teman-teman ngerti cara pindah ruasnya. Habis itu ketemu deh, kita bagiin aja. Jadi, px-nya udah ketemu sebesar 110, di mana harga keseimbangan equilibriumnya adalah $110. Lalu, kita belum selesai sampai di situ, masih ada step 2, di mana kita mau masukin nih, si px-nya kan udah kita ketahuin ya, $110. Kita masukin ke persamaan QDX-nya. Nah, di sini 2100 dikurang 10px, kita masukin. Jadi 10 ntar dikali 110. Ketemu jawabannya 1100. 2100 dikurang 1100, ketemulah 1000. Nah, ini teman-teman kalau masukin px-nya pakai persamaan QDX. Kalau masukin ke persamaan QSX juga sama caranya. Karena intinya, kalau misalnya dia dalam harga keseimbangan, baik itu permintaan, demand-nya, QDX, ataupun penawaran, supply-nya, QSX ini bakalan sama. Kuantitinya 1000. Nah, harganya bakal 110. Ini jadi kesimpulannya itu, ke mencari nilai P dan Q pada saat equilibrium adalah di mana P atau price-nya itu seharga $110 dan Q quantity-nya itu sebesar 1000 unit.
Habis itu kita masuk ke pertanyaan yang B. Hitunglah jumlah permintaan dan penawaran dalam bentuk tabel pada setiap harga di $10 sampai $150. Teman-teman buat dulu nih tabelnya. Kan dia diminta jumlah permintaan dan penawarannya nih dalam harga-harga tertentu yang udah ditentuin. Berarti kita tulis dulu harga, permintaan, penawaran, dan kondisi. Kenapa dimasukin kondisi juga? Untuk lebih memudahkan di soal yang C sama D-nya. Nah, harganya kita masukin dulu nih. Kita masukin dari $10 sampai $150. Tapi untuk nyari jumlah permintaan sama penawarannya, caranya itu pakai di step kedua ini. Kita tinggal masukin persamaan yang tadi di atas, teman-teman. Sama caranya. Kalau tadi kita cari px-nya dulu, kita cari px-nya dulu, ketemu 110, baru kita masukin nih ke persamaan ini. QDX sama QSX-nya, buat ketemu hasilnya segini. Hasilnya bakalan sama, teman-teman, kalau misalnya keseimbangan atau equilibrium. Kalau nggak sama, berarti teman-teman perlu ngitung ulang lagi. Nah, tapi kalau di sini, hasilnya bakalan beda. Karena price-nya ini bukan price yang equilibrium. Makanya kalau di QDX ini, kuantitasnya itu sebesar 2000. Tapi untuk kuantitas supply-nya cuma 0. Nah, nanti kita masukin di sini 2000 sama 0. Nah, teman-teman lakuin cara yang sama. Kan kalau misalnya ini $10, ininya $10, hasilnya 2000 sama 0. Tapi nanti teman-teman bisa ganti aja harganya di sini $30, di sini $30, hasilnya berapa. Terus di sini nanti ketemu teman-teman ganti jadi $90, di sini ganti jadi $90, hasilnya berapa. Nah, teman-teman tinggal masukin aja semuanya perhitungannya ke tabel yang di sini. Nah, ketemu segini. Kalau tadi teman-teman masukin $110, pasti bakal ketemu 1000-1000. Karena ini posisinya atau kondisinya adalah kondisi equilibrium. Nah, untuk mencari kondisi yang lain, itu bisa teman-teman perhatiin di grafik di bawah sini dulu. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang D ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, di sini harga tabel grafiknya ini, price-nya 110, terus quantity-nya 1000. Teman-teman gambarin semuanya yang ada di tabel itu. Ini cuman buat nyari tahu ya, teman-teman, biar teman-teman paham dulu nih. Oh, ternyata titik temunya si QDX sama QSX ini disebut equilibrium. Titik tengahnya nih. Tapi kalau misalnya antara harga-harga di atas si equilibrium ini, kayak 120, 140, 160, nanti bakal ketemunya disebut sebagai excess supply. Tapi kalau di bawahnya, kayak $90 sampai di $10, ini disebut sebagai excess demand. Kayak yang ada di sini nih. Kalau misalnya dia permintaannya lebih banyak, tapi pasti penawarannya lebih sedikit. Karena harganya itu murah. Contohnya kayak teman-teman mau beli batagor nih. Batagor itu harganya cuma 1000. Wah, pasti banyak dong yang mau beli kalau batagornya satu boxnya itu cuma 1000. Tapi si abang-abang tukang batagor, karena dia jual batagornya cuman 1000-an satu box, pasti penawarnya sedikit dong. Contoh penawarannya cuman 10 box. Tapi yang mintanya itu, yang pengen beli itu sampai 100 orang. Tapi kalau misalnya nanti harganya lebih mahal nih. Teman-teman mau beli batagor harganya 100.000. Tentu yang pengen belinya itu terbatas dong, kayak cuman beberapa orang nih yang pengen beli batagor seharga 100.000. Tapi tuh abang-abang batagornya, karena dia jualnya 100.000, dia pasti pengen jual lebih banyak dong. Jadi barang yang ditawarin tuh lebih banyak. Nah, di sini kondisinya itu ketika permintaannya lebih banyak disebut sebagai excess demand. Ketika permintaan lebih banyak dan kondisi barang atau persediaan yang ditawarkan itu lebih sedikit. Sedangkan kalau misalnya
penawaran atau persediaan barangnya lebih banyak dibandingkan permintaannya, itu disebut sebagai excess supply. Dan di sini itu yang akan memudahkan soal yang C. Karena di soal yang C itu, pada harga $60 dan $140, apakah terjadi equilibrium, excess demand atau excess supply, dan berapa sih besarnya? Nah, itu tinggal kita pindahin doang teman-teman dari tabel yang di atas. Terus kita lihat nih terkhusus $60 sama $140. Oh, ternyata $60 itu kondisinya itu excess demand. Sedangkan $140 itu kondisinya excess supply. Kita langsung aja bisa buat kesimpulan nih. Kalau harganya $60, tadi yang kayak udah aku sebutin, itu terjadi excess demand. Kenapa terjadi excess demand? Karena jumlah permintaannya lebih banyak atau lebih besar dibandingkan jumlah penawarannya. Ingat, kalau misalnya permintaan lebih besar dari penawaran, itu excess demand. QDX lebih besar dari QSX, itu disebut excess demand. Atau namanya tuh shortage. Ketika persediaannya lebih sedikit dibanding permintaannya. Nah, berapa sih besarnya shortage atau excess demand-nya itu sebesar 1000 unit, di mana 1500 ini kita tinggal kurangin 500. Terus pada harga $140 diketahui bahwa terjadi excess supply, di mana si permintaannya ini lebih sedikit dibandingkan penawarannya. Lebih sedikit, lebih kecil, di mana QDX ini lebih kecil dari supply, demand lebih kecil dari supply. Makanya disebut sebagai excess supply atau surplus. Maksudnya surplus itu adalah ketika kondisi persediaannya tuh lebih banyak, lebih besar dibandingkan yang uh, masyarakat ataupun orang minta atau pengenin. Itu sebesar 600 unit, di mana 1300 ini kita kurangin 700. Teman-teman gak usah berpatokan sama minusnya ya. Kalau misalnya ini lebih kecil, 700 dikurang 1300 harusnya minus 600 unit dong. Kita dalam permintaan itu, dalam hukum permintaan itu nggak bakalan ada minus teman-teman. Karena yang namanya permintaan nggak pernah kurang kan, nggak pernah sampai minus. Pasti selalu aja ada permintaan. Nah di sini makanya shortage atau excess demand-nya itu 1000 unit. Berarti kita butuh 1000 unit nih untuk bisa mendapatkan atau sesuai dengan permintaan. Terus di sini kita butuh 600 unit nih, kita perlu ngurangin 600 unit supaya sama seperti permintaan. Nah, kurang lebih logikanya kayak gitu ya, teman-teman. Nah, untuk menjawab soal D, itu teman-teman bisa gambarin secara detail kayak gini. Atau teman-teman mungkin juga bisa gambarin sederhana kayak gini ya. Ini tergantung keyakinan teman-teman. Kalau atau teman-teman bisa lebih kayak memanfaatkan waktu yang ada. Kalau teman-teman punya lebih banyak waktu, teman-teman bisa gambar lebih detail untuk grafiknya. Kalau teman-teman terbatas waktunya, teman-teman bisa memastikan bahwa ini benar grafiknya gitu lah. Secara sederhana. Dan tergantung dosen masing-masing. Nah, kita masuk ke persoalan yang kedua. Soal elastisitas. Di sini diketahui data permintaan barang X, harganya, terus harga barang A, harga barang B, permintaan barang A, pendapatan sampai si iklan di tahun 2019 sampai 2021 di grafik ini. Grafiknya udah aku pindahin. Terus ditanya nih, elastisitas harga permintaan, elastisitas silang, sampai elastisitas pendapatan. Nah, ini diketahuinya udah aku pindahin. Jadi kita perbesar lagi di wordnya. Nah, diketahui nih, kira-kira kayak gini dalam tabel. Lalu ditanya elastisitas harga permintaan barang A tahun 2020 terhadap 2021 dan jelaskan artinya. Nah, di sini teman-teman untuk elastisitas ada sedikit beberapa perbedaan dibanding yang sebelumnya udah aku kasih tahu. Untuk rumusnya itu, dalam elastisitas harga permintaan ada dua perhitungan teman-teman. Menggunakan elastisitas titik dan menggunakan elastisitas busur. Nah, untuk elastisitas titik sendiri, itu rumusnya persentase perubahan permintaan barang X terhadap persentase perubahan harga barang X.
atau persentase delta Q per persentase delta P. Kalau misalnya dijabarin lagi, maksudnya delta, persentase delta Q sama persentase delta P itu kayak gimana? Kalau di elastisitas titik itu, delta Q-nya itu Q1 dikurang Q0 per Q1 per P1 dikurang P0 per P0. Atau teman-teman bisa gunain satu rumus ini, atau ada rumus lainnya yang sama juga. Kalau teman-teman cari tahu, jawabannya ketemunya bakalan sama. Ini satu rumus ini, atau rumus yang delta Q per delta P dikali P0 per Q0. Dimana kalau kita sederhanain lagi, hasilnya sama aja ya teman-teman. Ini kayak dikali silang aja. Kayak ini kan dibagi. Kalau ini dikali silang. Sama gitu. Nah, kalau elastisitas busur, itu sama juga, di mana persentase perubahan permintaan barang X dibagi persentase perubahan harga barang X. Di mana persentase delta Q per persentase delta P. Nah, di sini cuman dirincikannya itu sedikit berbeda. Di mana kalau ini persentasenya itu P0 ditambah P1 per 2 per lagi Q0 dikurang Q1 per 2 dikali delta Q per delta P. Atau kalau disederhanain jadi kayak gini. Atau juga teman-teman mungkin yang kemarin waktu dijelasin secara offline yang pakai rumusnya dari Pak Darwin, itu Q1 dikurang Q0 per Q rata-rata per P1 dikurang P0 per P rata-rata. Nah, di sini sama aja teman-teman. Mau teman-teman pakai rumus yang mana aja, pakai yang kuning ini, atau kuning yang ini, atau kuning yang ini, atau disederhanain jadi kuning yang ini. Cuman ada sedikit yang membedakan di mana elastisitas titik sama elastisitas busur. Biasanya ini tergantung pemahaman dan penilaian dosen masing-masing. Atau kalau di soalnya, kayak diminta elastisitas harga permintaan barang A tahun 2020 terhadap 2021 menggunakan elastisitas titik dan jelaskan artinya. Nah, baru kayak gitu teman-teman pakai elastisitas titik. Tapi karena di soal ini, di soal semester lalu ini, dia nggak diminta nih, atau nggak disebutin pakai elastisitas yang mana, entah elastisitas titik atau elastisitas busur. Teman-teman juga bisa menggunakan yang dosen teman-teman terangin atau teman-teman jelasin, pakai elastisitas titik yang rumusnya kayak gini, atau pakai elastisitas busur yang rumusnya kayak gini. Tapi kalau misalnya untuk soal yang ini kan nggak dijelasin pakai elastisitas yang mana. Jadi aku sendiri jawabnya berdasarkan asumsi. Nah, kita tulis dulu nih diketahuinya dari yang di atas. Di mana QDA tahun 2020 itu 860. Atau Q0, quantity awal-awal. Terus PA 2020 sama dengan 225. Atau price awal-awal. Kan tadi itu 2020 terhadap 2021 ya. Nih, elastisitas harga permintaan barang di tahun 2020 terhadap 2021. Berarti tahun 2020 ini sebagai awal atau Q0 atau P0 terhadap 2021, yaitu yang terbarukan atau P1 atau Q1. Nah, di sini udah kita diketahuinya, kita jawab nih. Berdasarkan asumsi menggunakan elastisitas titik, maka rumusnya kayak gini yang tadi kita pakai tuh yang dari di atas. Q1 dikurang Q0 per P1 dikurang P0 dikali P0 per Q0. Di mana Q1 Q0-nya tinggal kita pindahin aja. 820 dikurang 860 per 300 dikurang 225 dikali 225 per 860. Ketemu minus 40 per 75 dikali 225 per 860. Ketemu hasilnya minus 0,1395. Yaitu untuk elastisitas permintaan ini kita absolutin teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak absolutin juga, itu tergantung keyakinan dan yang sudah dosennya sampaikan. Kalau untuk aku sendiri memahami atau mengartikan bahwa ini harus diabsolutin. Karena sesuai dengan hukum permintaan,
nggak pernah ada permintaan yang namanya minus. Karena selalu dan akan selalu ada permintaan itu terjadi gitu kurang lebihnya. Nah, di sini kita itu inelastis. Kenapa inelastis? Karena dia hasilnya itu di bawah satu atau kurang dari satu. Artinya adalah jika harga atau price-nya turun, harga atau price-nya turun mengalami penurunan sebesar 1%, maka permintaan atau kuantitinya ini akan naik sebesar 0,1395%. Untuk artinya sendiri, mungkin teman-teman dijelasin sama dosennya itu harus 100%. Berarti nanti ini tinggal diubah aja sesuai mengikuti persenan yang turun ya, teman-teman. Nah, untuk dengan asumsi elastisitas busur, kita pakai rumus yang Q1 dikurang Q0 per Q rata-rata itu ya. Rumusnya kayak gini. Nah, teman-teman tinggal masukin aja yang udah diketahui, kita udah dasarin, udah kita ketahui. Terus masukin ke perhitungan ini, ketemu hasilnya minus 0,16. Sama seperti tadi, kalau aku yakinnya itu minus ini di elastisitas permintaan itu diabsolutin. Tapi kalau teman-teman nggak diabsolutin pun, nggak apa-apa, yang penting artinya ngerti dan benar. Di sini aku tulis inelastis karena dia kurang dari satu. Jika harga mengalami penurunan sebesar 1%, maka permintaan akan naik sebesar 0,16%. Ini sesuai hukum demand and supply ya teman-teman. Kalau misalnya harganya turun, pasti demand atau permintaannya itu bakal naik. Atau teman-teman bisa ganti juga nih. Teman-teman bisa tambahin. Jika harganya itu naik sebesar 1%, maka permintaannya akan turun sebesar 0,1395%. Nah, ini sama aja ya, teman-teman. Karena kalau misalnya harganya naik, pasti permintaannya bakal turun. Kan sesuai hukum demand and supply. Tapi aku lebih nyaman atau lebih terbiasa kalau harganya turun 1%, dia permintaannya naik sebesar yang kita hitung itu. Pokoknya intinya teman-teman bisa ngelogikain ini. Kalau misalnya harganya turun, oh permintaannya naik. Permintaannya turun, oh berarti harganya naik. Harganya naik, permintaannya turun. Ya, pokoknya kebalikan ya teman-teman antara si P sama si Q. Nah, di sini ada catatannya, di mana kalau elastisitas permintaan kurang dari 0 itu elastis. Oh, maaf, kurang dari 1. Kurang dari 1 disebut elastis, kurang sama dengan 1 itu uniter. Nah, di sini teman-teman bisa dipahamin kembali logika penjelasannya atau artinya. Terus untuk perhitungannya teman-teman bisa sesuaikan kembali dengan yang sudah disampaikan dosennya. Atau boleh juga kalau teman-teman mau pakai asumsi elastisitas titik atau asumsi elastisitas busur, kalau misalnya nggak diminta secara spesifik di soal itu ya. Terus kita masuk ke yang B, di mana elastisitas silang antara barang A dengan barang B tahun 2019 terhadap 2021 dan jelaskan artinya. Berarti tahun 2019 ini sebagai Q0 P0-nya karena dia awal-awal atau mula-mula terhadap 2021. Jadi 2021 ini itu Q1 P1 ya, teman-teman. Nah, supaya lebih gampang, tapi supaya lebih gampang ini kita um, ngitungnya pakai tabel masing-masing lagi ya. Kita buat tabel sederhana lagi, biar kalau masukin ininya tuh nggak bingung. Atau kalau teman-teman mau langsung masukin, itu juga boleh banget. Lebih menghemat waktu. Lumayan kan, 1-2 menit. Nah, tapi sebelum itu kita masuk dulu nih ke rumusnya. Elastisitas silang itu, rumusnya persentase perubahan permintaan barang X per persentase perubahan harga barang lain Y.
Nah, maksudnya itu secara sederhananya, kalau misalnya quantity atau permintaan barang X ini apakah dipengaruhi oleh harga barang lain. Contohnya kalau barang B itu naik, apakah permintaan barang X akan ikut naik atau malah turun? Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Rumusnya itu persentase delta Qx dibagi persentase delta PY. Teman-teman bisa pakai rumus ini, di mana delta Qx dan delta PY-nya disederhanakan jadi delta Q, delta X1 dikurang delta X0 per PY1 dikurang PY0. Nih, di sini teman-teman gak usah bingung ya, segitiga itu maksudnya delta. Artinya itu perubahan. Perubahan quantity X-nya, perubahan price Y-nya. Nah, perubahannya itu dimulai dari si yang terbaru atau QX1 terhadap QX awal atau QX mula-mula. Nah, mula-mulanya itu 2019 kan, terhadap 2021. Berarti ini nolnya, ini satunya. Kita mau lihat PY0 di tahun 2019, kita mau lihat PY1 di tahun 2021. Berarti sekali lagi, teman-teman, kalau delta itu perubahan, cara ngitungnya yang terbaru dikurang yang lama. QX1 dikurang QX0. PY1 dikurang PY0. Nah, kita buat tabel sederhana kayak gini lagi ya, teman-teman. Ini cuman biar teman-teman gak bingung gitu loh. Kita langsung aja kayak buat, oh, barangnya itu kita mau lihat barang A sama B di tahun 2019 sama 2021. Berarti tahun 2019 punya P dan Q-nya sendiri, tahun 2021 punya P dan Q-nya sendiri. Berarti kita langsung lihat aja nih, oh, P-nya barang A tahun 2019, kita cari di tabel yang banyak itu. Itu kan kalau tabelnya sedikit ya teman-teman. Tapi kalau misalnya mungkin di soal tabelnya banyak, tapi yang diminta sedikit. Nah, teman-teman mungkin bisa cari secara satu-satu atau manual langsung pindahin. Atau kalau buat tabel kayak gini jadi lebih simpel masukin angkanya gitu. Nanti kayak ini diketahuinya aja. Terus teman-teman langsung jawab aja. Masukin rumus yang tadi di atas ini. P0 ini masukin. Dimana P0-nya itu atau price mula-mula. Ini kan price. PY0. P-nya itu price. Berarti di kolom price nih. Terus Y. Y itu kan barang penggantinya kan. Atau barang lainnya nih. Kenapa barang B di bawah? Kan di soal diminta nih. Elastisitas antara barang A dengan barang B. Berarti barang B ini sebagai barang lain Y. Gitu ya teman-teman. Makanya ini sebagai Y. Barang B itu sebagai Y-nya atau barang lain. Terus nolnya itu sebagai mula-mula. Kan ada 2019 sama 2021. 2019 itu mula-mulanya. 2021-nya itu yang terbarunya. Makanya di sini dia 0, dia 1. Y-nya itu karena barang B itu adalah barang lain. Dilihatnya dari soal ini nih. Antara barang A dengan barang B. Kalau misalnya elastisitas antara barang C dan barang D. Berarti barang C-nya itu barang X atau barang Y? Barang X ya. Terus D-nya itu barang Y. Sekali lagi ya, kalau di sininya barang H terhadap barang P, berarti barang H ini barang X, barang P ini barang Y-nya. Oke ya teman-teman, jangan bingung ya. Nggak apa-apa, kalau bingung wajar kok. Nah, kita hitung aja masukin 120 per 800 dikali 20 per 135. Ketemu hasilnya 0,02222. Di sini kita bisa lihat nih, kalau misalnya 0,0222 itu masih lebih dari 0, disebut sebagai barang substitusi. Sederhananya, kalau hasilnya masih positif, kan lebih dari 0 itu bisa 0,00001 aja itu lebih dari 0 ya, teman-teman. Makanya selama hasilnya masih positif, hasil perhitungannya itu sebagai barang substitusi. Nah, penjelasannya itu jika barang B mengalami kenaikan, jika harga barang B atau price-nya ini mengalami kenaikan sebesar 1%,
maka permintaan barang A juga akan ikut naik sebesar 0,022%. Kenapa ikut naik? Karena dia barang substitusi atau barang yang mempengaruhi. Jadi, logikanya ini kalau misalnya barang X ini harganya naik, berarti barang Y juga harganya bakal ikutan naik sebagai barang substitusi ya, teman-teman. Nah, terus kalau misalnya dia barang komplementer, sederhananya itu kayak dia barang apa tuh harganya naik, barang B itu harganya naik, tapi permintaan barang Q itu harganya turun. Kebalikannya aja ya, teman-teman. Terus berikutnya kita akan lanjut ke soal yang C. Nah, soal yang C juga sama nih, dia diminta elastisitas silang. Cuman antara barang X dengan barang A. Berarti barang X ini permintaan barang X. Terus barang A ini harga barang lainnya ya, sebagai barang lain. Tahun 2020 itu nolnya mula-mula, 2021-nya itu sebagai satunya atau yang terbarunya. Jadi jangan bingung ya. Kita tinggal masukin aja rumusnya sama kayak tadi, diketahui barang X terhadap barang A 2020-2021. Teman-teman tinggal masukin aja. Ini biar lebih mempermudah. Tinggal dimasukin perhitungannya 225 per 103 per 1350 dikali 1600 dikurang 1350 per 300 dikurang 225. Ketemu hasilnya 0,555. Dia masih barang substitusi. Terus dia inelastis juga karena kurang dari satu. Maksudnya inelastis sama elastis itu teman-teman seperti yang teman-teman udah pahamin. Kalau elastis itu pengaruhnya besar atau lebih banyak, sedangkan kalau inelastis itu pengaruhnya sedikit atau lebih kecil. Nah, di sini penjelasannya adalah harga barang A ketika price-nya barang A ini naik sebesar 1% aja, maka permintaan barang X juga bakal ikut naik sebesar 0,555% karena dia merupakan barang substitusi. Barang substitusi ini contohnya kayak barang-barang yang kena inflasi ya, teman-teman. Contohnya aja kayak pensil. Misal barang A itu pensil, barang X itu pulpen. Kalau barang X harganya naik 1%, maka harga pulpen juga bakal ikut naik dong sebesar sekian persen gitu, kayak yang udah kita hitung. Kalau barang komplementer itu kayak barang-barang yang kalau harganya naik, kuantitasnya itu bakal turun. Contohnya aja kayak kopi atau gula. Kalau misalnya harga kopi atau gula itu naik, permintaannya cenderung akan turun. Tapi tergantung juga sih ya teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman lihat nih, ih kopi sama gula harganya lagi naik nih. Tapi kalau misalnya nggak beli kopi sama gula juga nggak masalah. Nah, barang-barang komplementer tuh barang-barang yang kayak gitu. Ya, teman-teman bisa lebih pahami sendiri ya logikanya kayak barang komplementer tuh barang pelengkap. Sedangkan kalau barang substitusi itu barang inti gitu loh. Yang kayak beras. Kalau misalnya beras harganya naik tetap kita butuhin kan. Kita tetap beli dong. Harganya juga atau tetap kita bakal butuhin walaupun harganya naik. Tapi kalau barang-barang komplementer yang pelengkap gitu kayak kopi, mungkin kalau kopi harganya naik, ih kita mikir-mikir dua kali, jangan minum kopi dulu deh. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke yang D. Nah, D ini elastisitas pendapatan. Untuk barang A tahun 2020, 2021, dan jelaskan artinya. Nah, untuk pendapatan kita lihat dari kolom I ini ya. Karena I ini artinya income atau pendapatan dalam dolar. Rumusnya sendiri merupakan persentase perubahan permintaan barang X per persentase perubahan pendapatan, di mana persentase delta QX per persentase delta income atau pendapatan. Nah, rumusnya kayak gini. Kalau disederhanain bisa jadi kayak gini. Delta QX per delta I dikali I per QX. Ini tinggal dipindah doang ya. Kan kayak delta QX per QX dibagi delta
income per I. Ya udah tinggal delta QX per delta Q terus dikali I per QX, atau kalau awalnya itu dibagi QX per I, tinggal dibalik doang, teman-teman. Terus deltanya itu disederhanain ini, delta QX kayak yang tadi. Kalau yang namanya delta, selalu yang terbaru dikurang yang mula-mula. Per delta Q1 dikurang delta QX itu QX1 dikurang QX0 per delta I itu I1 dikurang I0. Yang namanya delta itu rumusnya itu yang terbaru dikurang mula-mula. Yang terbaru dikurang mula-mula. Teman-teman kalau misalnya teman-teman dosennya itu menjelaskan atau menerangkannya bukan 01 tapi 12 sama aja ya. Intinya 1 itu mula-mula, 2 itu yang terbaru. 01 juga kayak gitu, 0 mula-mula, 1 terbaru. Nah, di sini yang D sama aja kayak tadi. Ini aku buat tabelnya diketahui biar lebih mudah teman-teman. Kayak, oh ini angkanya dari segini. Tapi kalau teman-teman mau langsung comot angkanya, ini di sini kan pendapatan price 2020. Sebenarnya pendapatan itu nggak ada PQ-nya ya. Karena pendapatan itu udah pasti dalam bentuk eh, mata uang. Udah pasti dalam sebagai price, sebagai harga, atau sebagai dolar, sebagai rupiah gitu. Makanya pendapatan ini punya kolom khusus tersendiri harusnya. Tapi ini aku masukin ke kolom price aja biar teman-teman langsung ngeh gitu. Nah, tinggal dimasukin aja pendapatannya itu. Kalau I0 yang mula-mula itu berarti tahun 2020, kalau I1 itu yang terbaru tahun 2021. Tinggal masukin, ketemu hasilnya, 820 dikurang 860 per 120 dikurang 90 dikali 90 per 860 menjadi minus 40 per 30 dikali 90 per 860. Ketemu hasilnya minus. Karena dia minus atau di bawah 0, dia merupakan barang inferior. Termasuk elastis juga. Jadi penjelasannya itu bisa dikatakan jika pendapatan naik sebesar 1%, maka permintaan barang A ini bakalan turun sebesar 0,1395%. Kenapa dia turun? Karena barang inferior itu kembali lagi ya teman-teman, kayak barang-barang yang kalau misalnya harganya naik, oh ini bakal kita nggak beli dulu deh. Atau, oh kalau misalnya dia harganya naik, mungkin kita pikir-pikir dulu deh kalau mau beli. Nah, kurang lebihnya kayak gitu ya, teman-teman. Teman-teman bisa logikain kembali. Apa aja sih barang inferior, barang superior, terus barang komplementer, barang substitusi, kayak gitu. Contohnya aja kalau barang inferior tuh kayak mie instan. Jadi kalau misalnya pendapatan orang-orang naik nih, yang awalnya dia kayak kalau punya pendapatan 10.000 sehari dia makannya mie instan. Tapi karena sekarang pendapatannya naik jadi 1 juta, oh dia nggak beli mie instan lagi nih. Dia belinya rendang, ayam, nah kayak gitu. Makanya teman-teman bisa logikain atau pahamin sendiri. Ini termasuk barang inferior, apa sih barang inferior? Barang superior apa? Barang komplementer apa? Substitusi apa? Gitu. Nah, berikutnya kita masuk ke soal ketiga. Nah, soal ketiga nih soal tentang kepuasan ya, utilitas, kepuasan maksimum, kepuasan maksimal. Di sini aku pindah ke Excel biar lebih gampang ya, teman-teman. Nah, di sini karena dia itu udah diketahui Atare memiliki dana untuk olahraga di pantai selama 1 bulan sebesar $103. Jika biaya per hari untuk bermain surfing $4, snorkeling $6, dan banana boat $3, di mana total kepuasan Atare seperti pada tabel bawah ini. Nah, di sini tinggal pindahin tabelnya. Terus seperti biasa mungkin sedikit tips aja teman-teman biar lebih gampang. Ini kayak diketahuinya gitu dari soal-soal yang sebelumnya.
Di atas angka-angka kayak gini, teman-teman tambahin angka nol. Kenapa? Karena setelah kita diketahui TU-nya, total utility-nya ini, kita menghitung marginal utility-nya. Cara ngitung marginalnya itu kayak gimana sih? Nah, itu dari yang sesudahnya ini kita kurangin sama sebelumnya atau selisihnya gitu loh. Dari hari ini kita hitung selisihnya. Kayak di sini udah pasti nol. MU surfingnya udah pasti nol. Tapi di hari pertama dari 0 ke 20 ini selisihnya berapa sih? Berarti 20 juga. Kenapa 20? Karena dari 0 ke 20 ini nilainya butuh 20. Terus dari 20 ini ke 40 butuh berapa nilainya? Butuh 20 juga. Terus dari 40 ke 56 ini berapa sih butuhnya atau naiknya, turunnya? Oh, 16. Gimana caranya 56 dikurang 40? Atau dari 40 ke 56 itu butuh berapa banyak? Berapa sih selisihnya? 16. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Tinggal teman-teman sama aja hitung sampai ke bawah. Nah, biar nggak pusing, ini aku perbesar Excelnya. Nah, tapi teman-teman perhatiin juga mungkin teman-teman di sini itu naik semua angkanya, makanya di sini positif. Tapi kalau di sini angkanya tiba-tiba 97, teman-teman nggak perlu jadi absolutin atau gimanain, tetap aja di sini ditulis minus 1 di marginal utility-nya. Tapi karena di sini positif semua, ya udah teman-teman tinggal hitung. Berarti di sini berapa? 15, iya benar. Kalau di atas ini pasti 0 ya, buat mempermudah aja. Terus dari 15 ke 55 berapa tuh? 40 dari 5 atau 55 dikurang 15, 40. Di sini sejajar juga ya, teman-teman. Harus sejajar. Nah, cari marginalnya. Berarti 55 kurang 15, 40. Atau mungkin teman-teman diajarinya nulisnya di tengah-tengah sini. Di antara 15 sama 55, 40. Di antara 55 sama 85, itu 30. Nggak apa-apa ya, teman-teman. Disesuaikan aja. Nah, terus ketemu juga. Di sini ketemu juga. Sama cara ngitung marginal utility-nya. Nah, nanti kalau udah, teman-teman baru kita mau hitung nih si marginal utility-nya ini dibagi dengan price. Di sini disebutin nih di soal kalau misalnya dia itu bermain surfing itu perlu $4. Berarti kita anggapnya si surfing ini X, snorkeling ini Y, banana boat itu Z. Berarti surfing ini $4, snorkeling $6, dan banana boat $3. Ini ya, X, Y, Z. Surfing $4, terus snorkeling atau Y-nya $6, banana boat atau Z-nya $3. Teman-teman tinggal bagi aja. Baginya dari marginalnya ya. Berarti kalau 0 dibagi 4, ya udah 0. Terus kalau misalnya 20 dibagi 4, 5. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Terus sampai ke bawah ini, di dalam surfing ini, dia itu dibagi 4 semua. Sedangkan kalau di snorkeling ini, kan dia rumusnya MU snorkeling dibagi si price-nya snorkeling atau PY. PY-nya dapat dari mana? Dari sini nih. Melakukan snorkeling $6. Melakukan snorkeling. Berarti setiap dia ngelakuin snorkeling $6 gitu. Nah, tinggal teman-teman bagi aja. Cuman di sini sebenarnya simple, cuman tinggal dibagi, terus kita tinggal tambah kurangin. Cuman ini makan waktu lebih banyak ya teman-teman. Makanya kurang aku saranin. Simple tapi makan waktunya sedikit lebih banyak. Nah, berarti di sini kita tahu nih, kita mau cari tahu. Oh, dari si hasil marginal utility dibagi price-nya ini, kita ketemu angka-angka yang sama.
Nah, angka yang sama inilah baru kita masukin ke persamaan yang nanti bakal aku tulisin. Nah, ada dua berarti nih. Kita mau hitung. Kita berasumsi ya, teman-teman. Kita berasumsi satu. Kita punya dua asumsi. Kita masukin persamaan $103 sama dengan 4X ditambah 6Y ditambah 3Z. $103 dari mana? Dari soal. Nih, dia dipantai selama $103. Berarti asumsinya di sini $103 sama dengan 4X ditambah 6Y ditambah 3Z. Nah, X, Y, Z-nya ini dapat dari mana? Bukan dari 2,5, 2,5, 2,5 ya, teman-teman. Tapi dari jumlah harinya. Oh, MU, oh marginal utility serving ini $2,5. $2,5 berarti $5 nih contohnya. Asumsi pertama kita pakai yang $5 dulu ya. Jadi $5, $5 itu di hari kedua. Oh, berarti di hari kedua X-nya itu sebagai 2. Lalu MU snorkeling ini PY, jumlah harinya 3. Berarti kita masukin Y-nya itu 3. 6Y, 6-nya itu dari sini, dari price-nya. Terus 3-nya itu dari perhitungan MU per price-nya. Terus 5-nya dapat dari mana? Iya, dari sini. Oh, ini 4 ya, teman-teman. 4. Ketemulah hasilnya. 4 kali 2, 8. 6 kali 3, 18. 3 kali 4, 12. $103 sama dengan 8 tambah 18 tambah 12. Bener nggak sih? Oh, ini 38. Oh, $103 itu sama dengan 38 dari perhitungan yang kita kerjain ini. Berarti jawabannya salah. Oh, ini bukan asumsi satu. Dalam asumsi satu, di hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat, dia belum mencapai kepuasan maksimumnya. Terus di asumsi kedua yang $2,5 ini. Tinggal kita masukin persamaan pertama itu $103 sama dengan 4X ditambah 6Y ditambah 3Z. Dapat dari mana? Dapat dari soal ya. Ini $103, 4X sebagai surfing, 6Y snorkeling, $3-nya banana boat atau Z. Nah, X-nya itu didapat dari sini. Dari 2,5 yang sama ini, kita lihat ke harinya. Oh, ternyata $2,5 ini di hari ke-6. Berarti kita masukin X-nya itu 6. Terus kita lihat nih di snorkeling. Oh, dia di hari ke-1. Berarti kita masukin Y-nya 1. Z-nya juga sama. Oh, Z-nya itu di hari ke-7. Berarti kita masukin 7. Ketemu $103 sama dengan 24 ditambah 6 ditambah 21. Apakah dia hasilnya $103? Masih belum. Berarti asumsi 2 salah nih. Tapi kalau kita perhatiin lagi, nggak ada lagi nih yang sama nih. Angkanya di ketiga-tiganya. Kalau teman-teman perhatiin mungkin di sini ada $5 ya. Berarti ini 5, 5, 5. Tapi yang di sini aja, dia yang di hari kedua atau kita masukin X-nya 2 aja, dia masih salah perhitungannya. Apalagi kalau kita masukin X-nya itu 1. Berarti angkanya lebih kecil dong. Kayak gitu. Nah, di sini nggak ada lagi kan yang sama. Berarti kita dapat kesimpulan nih. Bahwa berdasarkan data tersebut dengan anggaran $103, Atare tidak mencapai kepuasan maksimumnya. Karena kalau misalnya kita lihat, dia nggak ada lagi nih yang sama di sini. Dari perhitungan marginal utility-nya, kita bagi sama price-nya. Nah, terus berarti kesimpulannya itu ya teman-teman. Hitung berapa hari Atari bermain surfing, snorkeling, dan banana boat dalam 1 bulan agar diperoleh kepuasan maksimum. Nah, berdasarkan data tersebut, dengan anggaran $103, Atari tidak mencapai kepuasan maksimumnya. Lalu di soal yang B, jika biaya surfing naik jadi $8 per hari atau biaya X-nya ini, dan Atari menambah dana olahraga sebesar $4 menjadi $107. Bagaimana kombinasi saat ini agar Atari memperoleh kepuasan maksimal? Berarti di sini teman-teman hasilnya 0 ya. Seperti biasa,
Di sini kita tulis 0 dulu. Terus sama kayak tadi, perhitungan marginal utility serving kita bagi sama price-nya 8. Nah, di sini kita bagi semuanya sama 8 dari marginal utility yang ada di sini. Ini marginal utility yang udah kita hitung di sini. Terus di sini juga sama perhitungannya. Nah, bedanya ini kalau yang ini dibagi 4 dolar, yang ini dibagi 8 dolar. Kan tadi dia bilang harga servingnya itu naik jadi 8 dolar per hari. Nah, kita masukin lagi di asumsi satunya. Asumsi satu, kalau misalnya dia 100, apa tuh di sini juga bakal naik jadi 107 dolar. Di sini juga naik jadi 107 dolar. Nah, kita masukin aja. Kalau tadi dari yang ketiga ini ada yang sama nggak? Kita cari kesamaannya. Oh, ternyata samanya di 2,5. Ini di sini juga sama 2,5. Kita ambil yang paling gedenya ya harinya. Ternyata nggak ada lagi nih kalau dilihat-lihat yang sama. Berarti kita cuma punya satu asumsi. Kita masukin, ketemu 16 tambah 6 tambah 21. Hasilnya masih belum mencapai 107 dolar. Berarti lagi-lagi kita berspekulasi atau berkesimpulan bahwa berdasarkan data tersebut dengan anggaran 103 dolar, Atare masih belum mencapai kepuasan maksimumnya. Nah, kurang lebihnya sampai sini di 3 soal itu cukup simple ya teman-teman. Cuman ada beberapa jebakan dan ini waktu pengerjaannya 100 menit. Berarti di 3 soal ini teman-teman harus bisa mengerjakannya dalam waktu 40 menit. Nah, nanti kalau misalnya ada yang bingung atau nggak sesuai atau jadi pertanyaan, kita bisa diskusi mungkin di kolom komentar ya. Nanti teman-teman bisa tanyain aja. Sekian dan terima kasih.